itu. Ya. Tapi masalah utamanya sekarang menurut aku, gimana caranya yang tebel-tebel ini bertahan dari Beatrix, Blade Armor Gaming. Sekarang sangat penting, sangat dibutuhkan. Dan sedangkan kita langsung menuju ke arah audience prediction dengan ada 39% untuk Alter Ego dan 61% untuk Geek Slate, Momo-chan. Iya, Geek Slate mendominasi dari segi audience prediction, namun ini hanyalah prediksi. Karena semua tergantung dengan eksekusi di dalam in-game-nya. Betul. Dan kita akan melihat tentunya untuk game kita yang pertama antara Geek Slate dan juga Alter Ego. Alright, Geek Slate, The King Slayer sedang mengejar untuk upper bracket. Sedangkan posisi Alter Ego, mereka berada di ujung tanduk dari babak playoff. Mampukah Alter Ego mematahkan dominasi dari Geek Slate? Atau Geek Slate mendapatkan kemenangan kali ini? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright. Ini dia game pertama. Alright. Alter Ego dan Geek Slate. Langsung dikawal 4 orang. Hilda masuk, Baloyski, surprise attack Baloyski. Dan Baloyski bahkan kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi. Mencoba untuk memaksa apakah akan ada retribusi yang dipaksa oleh seorang Sally Boy. Dan nampaknya mau tidak uam, Sally Boy harus menggunakan retribution yang Momo-chan. Iya, daripada hilang dari purple pertama. Bahkan level juga akan tertinggal jauh dari seorang Sally Boy di sini. Baloyski, kehadirannya sudah ditunggu oleh 4 pemain dari Alter Ego Esports. Dan ini alasan juga kenapa mereka bawa Lilia. Karena mereka tahu mid-nya harus bisa untuk nge-clear cepat. Karena Baloy akan rotasi. Tentunya tidak berhenti dari Baloy. Masalahnya, yang dilakukan Baloy adalah dia bukan meng-counter jungle dan dia bukan meng-counter ke arah core-core-nya doang. Tapi dia meng-counter Diginya. Gimana caranya? Diginya ini akan dipaksakan menggunakan flickernya kah? Menggunakan time journey-nya kah? Lebih kurangnya seperti itu. Iya, dan Hilda tentunya dari Baloy di sini yang akan mempersulit Rasi. Sehingga gak hanya seorang Sally Boy yang akan kesulitan ketika bertemu dengan seorang Baloy. Tapi gimana caranya? Dari Rasi ini juga bakal dipukul mundur. Kalau dicicil sama Baloyski tentunya Rasi harus mau gak mau recall balik. Dan Sally Boy juga udah mulai diganggu tadi di area bawah. Sementara alarm bom dari Rasi bakal coba untuk membabysit ke arah seorang Nino di area atas. Oke. Dan Kadera. Kadera, salah satu strong lane Geek Slate. Dan bisa kita bilang, ini juga menjadi, kalau strong lane-nya Alter Ego aku bilang sih ada di EXP ya. Ada di Kasarpai. Kalau strong lane-nya si Geek Slate tuh ada di Kadera. Kadera lihat, dia dilepasin berkali-kali. Dia dikasih 2 lawan 1. Dan bahkan di arah bottom lane, Pai yang akan di 2 versus 1. Karena itu strong lane yang Alter Ego. Dan bahkan lihat Sally Boy, the Miracle Boy. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kadera, where are you doing? Mencoba dipaksa begitu saja Kadera. Menggocek dan first blood. Didapatkan oleh Ayah Udil di arah top lane-nya. Akan ditukar dengan 1 buah cindera mata, yaitu kulit dari Turtle. Yes, dan sementara Sally Boy juga tumbang sementara kali ini. Baloy masih memberikan pressure. Udil flicker. Oke, Udil flickernya sedikit terlambat nampaknya Rasi. Gagal menyelamatkan sang Ayah Udil. Sedangkan Baloyski akan lagi-lagi mencoba untuk membayang-bayangi pergerakan dari pasukan dari Alter Ego. Jana Kitty mendapatkan orange buff di arah jungle top lane. Baloyski menangkap Sally Boy. Sally Boy the Miracle Boy terperangkap kali ini. Membuat Geek Slate mereka lebih barbar, lebih memaksakan jungle yang dimiliki oleh Jana Kitty. Jana Kitty mengamankan 2 objektif from Sally Boy. Sally Boy the Miracle Boy need miracle right now. Iya, dan ini entah gimana dari Geek Slate. Mereka masuk invasi sampai ke area jungle. Dan bahkan Sally Boy pun gak punya kesempatan untuk mendapatkan orange buff-nya. Jana Cutie yang sudah masuk sampai ke area bawah. Ini tentunya bakal jadi PR untuk Alter Ego di arah early. Mereka di pressure habis-habisan. Dan bahkan dari Nino kali ini yang harus menghadapi mimpi buruk dari Baloy. Alright, bahkan Cak Kadera di arah top lane melakukan pressure terhadap seorang Nino. Tapi Apoy melakukan sandwich gaming, mencoba untuk pressure seorang Nino. Tapi Apoy masih memiliki 1 buah Black Shield to dive in. What are you doing Apoy? Unnecessary move yang dilakukan membuat dirinya malah bertahan di luar sana. Bahkan dia ditumbangi dengan ada 1 poin kill yang tidak berarti.
Yes. Untuk Geekslate, 1 poin kill, tidak ada pertukaran, tidak ada keuntungan, bahkan rugi benar. Iya, sebenarnya Aboy udah benar-benar mengkalkulasi dengan adanya Black Shoes yang dimiliki Aboy. Dia masih bisa survive benar. Tapi masalahnya ketika Udil masih punya Feather Strike, itu yang akan menghentikan seorang Aboy. Tapi Udil... Definisi dipentung di saat lagi lewat, tapi lewat retribution kembali dengan China KT. Sally Boy dan Michael Boy terkena tas, bahkan stiker Udil dikeluarkan di depan sana. China KT membuat Sally Boy bertahan di arah mid lane, dipaksakan untuk bertaruh retribution. Karena China KT ingin mendapatkan satu buah purple kali ini, tapi nampaknya satu buah poin kill diamankan oleh Arlord Luke. Heavy spin yang gagal menyelamatkan seorang Sally Boy dan bakal menjadi korban selanjutnya. Di sini sebaliknya Shutdown didapatkan oleh Nino. Tapi bahkan Ayah Udil terperangkap. Wallace hit. Membuat Ayah Udil harus hilang di depan sana. Pasukan Geekslate benar-benar mengacak-ngacak pasukan Alter Ego Momocha. Tapi terlalu dive sepertinya dari Jana Cutie. Sehingga harus terpanis. Dan padahal itu menurut aku tidak perlu sejauh itu sih dari Jana. Ketika dia berhasil untuk dapetin 1, udah cukup. Dia udah berhasil dapetin Sally Boy, dapetin Udil, dia harus mundur. 2 versus 4, Mirko Ranger Mas versus everybody. Kali ini Geekslate berhasil mendapatkan 4 voting dari para talent caster Indonesia dan Inggris. Tapi di arah bottom lane, Luka versus everybody. Luka, can you survive? Tapi nampaknya akan coba dipotong. Balanski, surprise attack. Oh no! Dan Sally Boy now, my God. Sally Boy the Miracle Boy save the day. Berhasil menyelamatkan Nino. Nino Novlikar. Baloyski gagal untuk melakukan sandwich gaming. Iya, dengan ada backup yang begitu baik dari Sally Boy Heavy Spin. Baloy hampir saja bisa menumbangkan Nino, namun ternyata backup masih lebih cepat datang dari Alter Ego dan Emblem. Kita ngelihat juga perbedaan dari Udil dan juga Aboy, di mana Aboy lebih bakal berfokus untuk menyelesaikan itemnya terlebih dahulu. Alright. Dan ada 10% diskon. Alright, tinggal depan. China KT again mengadu retribution. China KT berhasil kembali mendapatkan powerful buff yang dimiliki oleh Sally Boy dan Miracle Boy. But it's okay. Power dari jungler memang berada di retribution. Mungkin di saat objektif besar, Turtle, Lord, Sally Boy mungkin harus bisa berpikir 2 kali sebelum mengadu retribution. Karena aku selalu punya teori, kalau kita kalah dalam retribution, jawabannya cuma 1. Ganyang! Dan itu yang dilakukan sebenarnya oleh Geekslate. Team fight dulu. Iya. Tim fight dulu baru kita retri. Tuh buset dah, dimakanin semua alarm bomnya sama Baloy. Dan Rasi kali ini sudah mulai terlihat bersama dengan Nino. Namun Aboy? Wah, Aboy terlalu barbar. Aboy masuk ke dalam pertahanan dari Alter Ego. Ingat Aboy gak punya Black Shoes. Tim fight kali ini akan tidak cukup adil tapi Sally Boy dan Michael Boy terperangkap di depan sana. Tidak boleh mengeluarkan heavy spin. Dipacu oleh seorang Baloyski. Aboy coba untuk menyelamatkan Baloyski dan mundur ke arah belakang. Tapi Konsel Gaming. Baloyski masih mau lebih. Oh my God. Kali ini malah mereka terperangkap. Tercounter. Baloyski ter-take down. Luke membuat para pasukan dari Geekslate masuk ke dalam permainan dari Alter Ego. Shutdown didapatkan. Tapi Rasi, sang burung kecil gak bisa kemana-mana. Abi masih punya Black Shoes. Akankah Rasi terbakar? Rasi terbakar. Rasi ditumbangin. Double kill didapatkan. Dan hanya ditukar dengan Baloyski. Itu gak worth it, Momo-chan. Geekslate seakan-akan mereka seakan-akan tuh masih bisa ditahan sama Alter Ego. Tapi ketika ada permainan zoning yang dilakukan oleh Geekslate, Alter Ego yang tadinya bisa balikin keadaan sekarang malah bisa dibilang kehilangan poin 1 persatu. Tadi posisi si Libo itu udah ngiket 2. Itu udah bagus banget. Iya, Nino udah kasih berusaha semaksimal mungkin untuk kasih damage, tapi damage-nya memang belum cukup dari Nino sendiri. Itu the best thing yang bisa Sally Boy lakukan. Yes, Momo-chan. dan bahkan Aboy malah ngebalikin lagi keadaannya dengan permainan zoning. Luke yang sempat untuk menebe turret di area bawah, Aboy punya Black Shoes. Ketika turret damage-nya ditahan lagi sama Aboy, Luke-nya udah keluar dari area turret damage. Jadi semua udah dikalkulasi sama Geekslate. Dan bahkan Rasi pun hilang di area bawah. Dan kali ini Lord penentu. Yang saat ini Geekslate mereka lagi mendominasi. Dengan adanya network dipegang 3.700. Tapi menurut aku Geekslate mereka tetap harus respect. Dengan adanya momentum seperti tadi ya, Sally Boy yang nge-cover dengan heavy spin-nya, Nino tidak jadi tumbang. Benar. Dan Pai kali ini. Mereka harus respect, setuju sama Momo-chan. Benar.
Karena kalau berkali-kali Baloi seperti ini, mungkin Baloi yang ditumbangin jadi nggak rugi. Tapi kalau ditumbangin Jana, tumbangin Kadera, itu kasusnya akan berbeda. Heavy speed telah dibuka. Poloski fokus ke arah seorang Nino. Damage selalu besar diberikan. Cak Kadera, masih ada satu buat time journey. Tapi lihat flicker ke arah belakang, mencoba menyelamatkan diri. Tapi survive. One last hit. Berhasil didapatkan Poloski ditukar dengan seorang Pai. Pertukaran yang tidak cukup adil. Romer ditukar dengan adanya EXP Blade. Dan bahkan Luka menjadi satu pangeran yang menjaga perbatasan teritori antara Alter Ego dengan Pitlord di arah top lane-nya. Iya, Luke jadi security yang cuma berdiri di depan. Dan mau nggak mau pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus mundur. Karena mereka sudah kehilangan Pai. Memang sempat ditukarkan oleh Baloyski, tapi nggak akan ada yang bisa langsung mengincar ke arah baikannya. Oh, Sally Boy dipaksa begitu saja. Tapi karena untung tidak adanya seorang Kadera, itu tidak akan di follow up begitu secepatnya. Tidak bisa dilumat karena Sally Boy, dia adalah tanker juga. Pedal Strike bersama dengan adanya tembakan spray down. Nibiru's Passion dibuat untuk meng-clear mid lane dari pasukan Gigsled dengan cepat. Dan mereka merotasi ke arah bottom lane. Tapi Pawlowski akan memaksa Rasi untuk menggunakan flickernya. Seperti yang aku bilang di early sebelum match dimulai. Momo-chan, dia bukan hanya meng-counter untuk jungler core dari Alter Ego. Dia meng-counter Rasi. Dia akan memaksa Rasi menggunakan time journey. Memaksa Rasi menggunakan flickernya. Mau tidak mau, Rasi untuk bertahan hidup dia harus seperti itu. Lihat tuh zoning lagi, Gigsled. Benar-benar menutup jalur keduanya. Jadi mereka nggak akan bisa keluar dengan nyaman dari Alter Ego Esports, Ji. Tapi Alter Ego kali ini benar-benar dikandangin. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Para pasukan dari Gigsled ingin benar-benar menghempaskan PS turret dari pasukan Alter Ego, Momo-chan. Ya, sementara masih bisa ditahan Lordnya di area bawah. Magic Sentry dibuka oleh Alter Ego untuk mencari keberadaan, mencari informasi terlebih dahulu. Heat map dari Baloi ini berjalan ke semua area, dari arah gold lane, dari arah XP. Namun memang 5 menit pertama gold yang akan menjadi target utama untuk seorang Baloi. Yes, benar banget. Demis dari Udil. Itu bakal coba dipasang. Tapi Rasi harus mundur ke arah belakang. Best turret dari bottom lane belum dipecahkan. Fokus dari seorang Kadera. Nampaknya gagal untuk bisa memecahkan best turret. Alter Ego masih bisa melakukan defensif dengan sangat kuat. Bahkan dengan 7.500 gold difference, Gigsled gak mampu menembus perbatasan dari Alter Ego. Dan Rainer Apathy yang udah gak punya empathy, tapi ternyata hanya bisa memberikan Aboy tiket menuju pulang, bukan ditenggelamkan. Itu seakan-akan menjadi warning sih. Peringatan juga kalau Nino udah memiliki damage yang cukup di menit yang ke-12 kali ini. Dengan level yang mungkin bisa dibilang hanya terpaut satu level dengan Kadera. Tapi Lord barusan tentunya memberikan gold yang lebih banyak untuk Gigsled. Memberikan objektif turret juga. 6 turret dipegang oleh Gigsled, sementara Alter Ego mereka tertahan di objektif mereka. Dan harus berhati-hati. Karena pemain-pemain dari Alter Ego ini bisa di mana aja. Ya, sumpah ketipan kembali terjadi. Rasi flicker ke belakang. Masih ada Black Jones. Kapai benar-benar ditinggal seorang diri. Kapai harus berubah menjadi split-split. Lihat, bulir-bulir terbaik dari Meruya kali ini harus mundur ke arah belakang. Momo-chan, gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Oh, Meruya? Iya. Oh iya. Coba nanti ditanya ke Santos apa arti Meruya. Oke. Dan kita akan melihat tentunya Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-12. Oke, melihat Lord yang kali ini mungkin possibility-nya didapatkan Alter Ego sangat kecil. Jujur, Alter Ego bisa mendapatkan Lord cuma 5%. Kenapa aku bilang cuma 5%? Gold difference terlalu jauh. Dan 5% itu mereka cukup tergantung dengan adanya Sally Boy yang dipaksakan menuju ke arah belakang. Dan kalau bisa Sally Boy nggak boleh tertahan oleh Janak Kitty. Karena Sally Boy akan terperangkap di depan sana. 5% doang Lord kali ini bisa ditangan dari Alter Ego dan nampaknya ini akan menjadi Lord of free, no cashback. Yes, Lord slain by Samsung Galaxy A series berhasil diamankan oleh Gigsled dan Baloi. Ada 2 steel leg plate. Apakah Blade Armor akan menjadi tujuan, tapi Sally Boy kali ini bakal coba dipukul mundur. Oke, Sally Boy dan Michael Boy dipukul mundur dan item yang silakan Momo-chan. Satu buah immortality dari Baloi, steel leg plate akan dibiarkan begitu saja. Sementara dari Rasi dengan adanya Nichols of Durance kali ini. Dan juga ada satu buah Enchanted Talisman. Memperpendek tentunya durasi atau cooldown dari skill dari seorang Rasi. Memperpendek durasi ya? Iya. Emang skill cooldownnya itu agak cukup dipotong ya berarti Momo-chan ya? Iya. Oke, jadi bakal lebih cepat lagi menggunakan skill-skillnya ya kan? Iya.
Bener Betul. dong. Bener Iya dong. dong. Iya udah kamu kenapa bingung? Kan aku bener ngomongnya. Enggak salah sih, benar-benar. Memperpendek durasi. Memperpendek durasi. Oke. Tapi Tapi lihat di arah bottom lane, nampaknya kali ini akan ada banyak lemot yang keluar. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk dibeli karena team fight kembali akan terjadi. Bester di arah bottom lane telah pecah. Penetrasi dipancing begitu saja. Tapi Cakadera, mereka masih mempertahankan Lordnya. Dan mereka bahkan benar-benar tidak bisa ditembus dengan adanya 9.000 gold difference. Di arah mid lane akan menjadi pemaksaan. Polaski mencoba untuk memancing biar pasukan dari Alter Ego tidak ada yang fokus ke arah tengah. Biar fokus ke arah Baloyski. Biar dia akan mempoking Baloyski. Bukan ke arah minion yang memecah. Itu teori of destruction. Dan tapi di sana Sally Boy dan Miracle Boy harus menjadi korban atas keganasan Geekslate. iya, dengan tidak adanya turret base tentunya Geekslate mereka bisa untuk masuk ke area perkarangan dari base-nya Alter Ego. Dan lihat, di garda depan dari Geekslate ini terlalu tebal. Ada Janna Cutie, ada Baloy. Dimakan satu buah high ground. Defensif dikeluarkan oleh Papa Udil untuk menahan pergerakan dari Super Minion yang sudah mulai masuk kali ini. Yes, Di tapi area udah, bawah dan mid tengah. tapi tersandung nampaknya di arah top lane hampir terjatuh. Pasukan dari Geekslate kali ini benar-benar mereka mengacak-acak pasukan Alter Ego. Dan yang lebih parahnya adalah ketika mereka tahu mereka memiliki 11.000 gold difference, mereka nggak maksa. Mereka membiarkan Alter Ego tersiksa dengan lane yang tersisa, tersiksa dengan jungle yang tersisa, dan biarkan Geekslate nanti akan mendapatkan Lord selanjutnya. Definisi of discipline. Iya, permainan disiplin dibawakan oleh Geekslate meskipun dengan kondisi tidak ada lagi turret base yang dimiliki oleh Alter Ego. Hanya base saja yang tersisa. Namun kesempatan masih terbuka lebar karena kita tahu Alter Ego hanya butuh satu momentum. Tapi Sally Boy jangan sampai keculik. 2000 critical dikeluarkan. Baloy sengaja memancing Penetrate Strike. Baloy sengaja memancing heavy spin. Karena nanti tim fight selanjutnya Alter Ego nggak punya utility. Alter Ego cuma punya time journey dan heavy spin. Udil butuh power untuk bisa mengocar-ngacirkan pasukan dari Geekslate. Dan lihat mereka mau masuk ke dalam. Mereka cuma mengandalkan Serpai sekarang. Oke, dan kali ini ditabrak. Luka, flicker telah digunakan, Luka menjadi baiting, satu buah point kill telah diamankan. Dengan adanya utility yang keluar hanya Nino dan Sally Boy, mereka masih bisa team fight kali ini. Kasusnya berbeda, 5 versus 4. Mereka punya power yang sama dengan pasukan dari Geekslate. Walaupun keunggulan dipegang Geekslate, Serpai mengejar ke arah Kadera, mundur ke arah belakang, sama-sama menggunakan flicker ya. Tapi Sally Boy dan Miracle Boy, mereka terperangkap model. Kali ini gagal ditumbangkan. Flicker berhasil diamankan. Tapi burung dari seorang Rasi tergetok begitu saja. Dapatkan Nino ter-take down. Double kill didapatkan Janna Cutie. Janna Cutie shutdown kali ini Pai berhasil mendapatkan Janna. Tapi nampaknya Janna too strong memecah. Iya, dan mau nggak mau Udil harus mundur karena Super Minion sudah mulai bergerak masuk. Dan bahkan Sally Boy yang sempat diincar juga sama Aboy. Meskipun kita ngeliat tadi dari seorang Pai sempat memeluk ke arah Janna Cutie, namun Sally Boy tertahankan di area belakang dan instant replay by Samsung Galaxy A series yang dimana Baloy tumbang ketika Kadera pun sudah tidak mampu untuk memberikan damage. Dan ini terjadi ketika Luke menjadi korban pertama. Dan ketika udah kalah dari segi jumlah, tentunya Alter Ego akan memberikan pressure kembali. Dan seperti yang aku bahas, masih sama Ji. Tapi respect dari Geek ini harus sudah mulai terlihat. Tapi aku pertanyaannya satu ini. Aboy ini buka puasa pakai apa ya? Agresif banget dia kali ini permainannya. Beda loh. Lihat dia menjadi top deal damage hingga 100.000. Dan bahkan Nino sebagai gold laner masih butuh 30.000 untuk mengejarnya. Udil pun tidak sanggup dengan hanya 53.000 doang Momocian. Gak tahu dia agresif sekali. Ini kalau kata player-player Warkop kayak aku, ngecun banget nih mainnya. Nah, dan itu yang ngebuat Alter Ego tentunya, apalagi dengan typical hero dive seperti Sally Boy. Dan juga Pai ini yang ketahan. Oh, Sally Boy menggunakan retribution-nya untuk mendapatkan Baloyski. Itu bukan hal yang cukup baik menurut aku. Keputusan yang salah nampaknya. Karena apa? Karena mereka tidak akan bisa memperebutkan Lordnya. No retribution. Tim fight akan coba terjadi. Tapi Pai akan dibatasi pergerakannya. Ada Kadera, ada Basara. Sarpat Membori. Immortality pecah dari seorang Serpai. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Asal bahkan didapatkan oleh Apoy. Apoy. Again. Sang rookie yang berhasil memporak-porandakan Alter Ego. Dan kali ini bahkan pasukan Geekslate mereka menghilangkan dua player Alter Ego. Flicker dari
menjadi luka. Membuat dirinya terperangkap, membuat dirinya harus kehilangan immortality. Walaupun lock di tangan dari seorang Chadakity. Iya, dan dua pemain ditukarkan, hanya Baloi saja yang tumbang dari sisi Geekslate. Dan bahkan Jana Kitty berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Udil, mau nggak mau dia harus bikin Kara minta terancam dan Apoy mungkin bisa di pick off. Oke, Apoy kali ini mencoba untuk one by one situation di arah top lane. Tapi ternyata melihat ada posisi Nino yang mencoba melakukan backup. Membuat Apoy harus mundur sejenak. Tidak ada 1 lawan 1 kali ini, ada 1 lawan 2. Di arah mid lane. Udil harus menyelesaikan Lord ini dengan sangat cepat. Lordnya terlalu kuat. Time dari akselerasi. Apa yang mortality-nya pecah? Apakah no black show? Dan shutdown! Shutdown yang sangat mahal dari pasukan dari Alter Ego. Membuat Aboy terperangkap. Nampaknya Geekslate terlalu Terburu-buru sih. Terlalu kali ini masuk ke dalam dengan momentum yang salah. Ketika itu Alter Ego mendapatkan kesempatannya. Karena posisi dari Aboy udah pakai Black Shoes terlebih dahulu di area atas ketika Udil ngejar ke arah seorang Aboy. Namun Udil masih punya satu buah Feather Ice Strike. Jadi ketidakadaan ultimate dari seorang Aboy ini ketika dia pecah immortal udah pasti dia nggak bakalan bisa selamat. Ketika Feather Ice Strike dari Udil masih ada. Dan tentunya itu yang membuat Geekslate mereka nggak bisa end game dengan cukup mudah meskipun sudah mengamankan 3 Lord. Di menit yang ke-20, tapi kalau kita ngelihat dengan 1 buah Immortal di tangan seorang Baloi, sementara dari pemain-pemain Alter Ego, mereka belum ada satupun Immortality. Mereka masih perlu ngejar dari segi networknya. Oke. Dan mereka benar-benar harus mengejar. Tapi kali ini menit ke-20 udah tidak terlalu efektif dengan adanya gold difference yang 4.000 sekalipun. Tapi Paulus lihat damage-nya terlalu sakit. Hampir saja ter-take down dari bottom lane. Almost but never enough, Momo-chan. Ya. Dan Silly Boy akhirnya punya immortality. Winter Truncheon di tangan seorang Udil. Ini penting banget. Setidaknya mereka bakal buying time beberapa detik ke depan. Sembari menunggu pemain-pemain dari Geekslate mengeluarkan semua utility yang mereka punya. Tapi Geekslate mereka harus berhati-hati. Gak boleh terlalu terburu-buru melakukan endgame. Karena bisa dibilang mereka harus benar-benar memperhatikan Silly Boy yang memang sempat terpick off berkali-kali. Tapi ketika udah ngomongin masalah base, high ground, Udil masih menjadi pemegang kunci utama. Betul banget. Bahkan ketika Aboy mencoba untuk melakukan one by one situation juga dia cukup sulit untuk melawan seorang Udil. Lihat, sakit banget. damage seorang Udil. Black Shoes pun telah dikeluarkan. Mau, tidak ada satu buah Feather Strike akan kreatif fight akan coba terjadi oleh pasukan dari Geekslate. Mereka akan mencoba untuk memotong pergerakan dari pasukan Alter Ego yang tidak mau. Mereka, pasukan dari Geekslate, kalau terlalu larut dalam permainan ini, kemungkinan game pertama bisa di comeback oleh Alter Ego. Masih bisa. Karena Geekslate berkali-kali mencoba untuk nembus ke arah belakang. Mereka malah yang masuk ke dalam permainan dari Alter Ego. Lihat, Nino udah punya item yang kuat sekarang. Baloi untuk mendekat ke arah Nino itu rasanya sakit. Gak mungkin bisa terlalu lama dia bersampingan dengan seorang Nino. Dan bahkan Udil ngebuka Feather Ice Strike, nyicil kepok ke arah Aboy itu untuk maksain gak ada Black Shoes buat Aboy. Betul. Karena Immortal udah gak ada, Winter Truncheon mungkin akan jadi pilihan untuk Aboy. Tapi ingat Black Shoes dari seorang Lilia ini penting banget. Karena damage burst-nya ini masih berasa sebenarnya dari Aboy di menit ke-22. Kalau aku, Baloi ini udah ngincarnya udah ke Udil gak sih Momo-chan? Iya, harus ngincarnya ke Udil karena cuma 2 targetnya sekarang dari Geekslate. Mereka harus tumbangin Nino atau mereka tumbangin Udil. Lihat Paloski tertikta begitu saja. Immortality-nya pecah, luka hilang. Gak ada yang bisa menang damage dari pasukan Alter Ego. 2 hilang, Paloski mencoba untuk fight begitu saja. Winter Truncheon double kill. Triple kill, looking for Mania. Nino berhasil mendapatkan Mania. Membuat pasukan dari Geekslate mereka porak-poranda. 4 hilang, tersisa Kadera. Ini bencana. Dan apakah akan ada straight push dari Alter Ego kali ini menyisakan Kadera sendirian? Masih cukup banyak waktu dari pemain-pemain Geekslate untuk respawn sepertinya. One straight push Israel Momo-chan. Apakah akan terjadi comeback? Kadera mundur ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan diri dengan satu buff flicker. Tapi lihat pace-nya terbuka beban.